Oke, sebentar, sebentar. Ah. Ada yang baru pulang sholat, jadi biarkan berjalan ke kamar dulu. Tunggu sebentar. Siap. Abah lagi di Jakarta ini ya, Abah? Iya, baru tadi. Heeh. Warawiri Jakarta, Cisaat. Sehat walafiat, Abah. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. 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 Baik, Mbak Ida, sudah selesai. Oke, silahkan nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat senang atas kehadiran yang utama nih. Abah, makasih ya Abah udah hadir. Terharu loh sayanya, ya Allah terima kasih hadir memenuhi undangan kami dan saya aja merasa terhormat loh Abah hadir di sini gitu. Sebagai guru kami, sebagai orang tua kami, Abah menurut saya tuh betul-betul membukakan jalan untuk bisa kami ini mengenal diri sendiri, mengenal potensi, dan bisa mengeksplorasi serta memaksimalkan kemampuan kami, Abah. Kenalkan, Abah Alhamdulillah. mah udah pernah ketemu ya. Saya udah pernah ketemu Abah ya. Makan telepon saya ya Abah di Depok. Ya, saya Eka Satriawati, domisili di Jakarta. Saat ini saya diminta tolong nih sama Bu Ida Ayu untuk nemenin gitu, Abah. Eh, Terima kasih juga atas kehadiran. eh, Tadi saya melihat Teh Elma. Terima kasih Teh Elma sudah hadir. Ada Mbak Wening, ada Mbak Rati, kemudian ada Pak Darman. Masya Allah. Pak Darman terima kasih hadir. Kemudian ada Mbak Feni, kemudian ada Mbak Sofia, Mbak Syarifah, Ibu Yusri Heni, dan juga Ibu Erni. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan yang insya Allah sangat bermanfaat dan membahagiakan ini. Baiklah teman-teman, ini kesempatan terbaik untuk saya mempersilahkan seorang abah, ayah, guru, pokoknya semua untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk acara kami ini. Utamanya sih ini adalah hajatannya Bu Ida, Abah. Saya hanya diminta tolong aja. Minta tolong ngobrol. Begitu, Abah. Silahkan, Abah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Waalaikumsalam. sebenarnya Waalaikumsalam sebenarnya ketika uh, Warahmatullahi Mbak Ida wabarakatuh. WA gitu ya, cerita tentang buku Ya, ini, Abah. sempat kagum karena uh, dibuat dalam waktu 2 bulan ya, Mbak Ida ya. Iya, Abah. 2 bulan Sedang- lebih. Sedangkan, sedangkan saya butuh waktu 10 tahun buat bikin buku. Itu Masya pun buku Allah. yang sangat sederhana gitu, yang buku merah itu. Terus begitu dikirim itunya, dikirim materinya, makin makin kagum lagi karena kok bisa ya bikin ginian gitu ya. Kalau saya sih nggak sanggup gitu. Artinya dimensinya itu banyak. Bahkan terus terang sampai sekarang saya masih butuh waktu buat mendalami dan mungkin akan lebih bagus kalau ada nanti ada detailnya gitu ya. Ada semacam contoh segala macam. Tapi ini sudah sangat apa sangat komprehensif. Terus itu sebabnya saya minta dibikinin itu sirkular itu kan awalnya. Ini gimana cara bacanya gitu ya. Tapi setelah ada sirkular ada paham lah. Dan rupanya Mbak Ida ini tidak hanya belajar telemapping, tapi juga belajar anger management juga dan ibu pembaharuan ya di Bu uh, profesional, Abah. ibu profesional ya. Jadi tidak heran. Iya, Dan memang Mbak Ida ini kan thinker banget ya, iya, baik Abah. logical maupun apa namanya imajinatif gitu. Jadi tidak heran bentuk buku juga menarik karena ada banyak gambar-gambar gitu.
beda lah sama sama yang TM basic yang eh, apa sederhana banget. Jadi saya cuma bisa bilang apa namanya, semoga sukses dan semoga ini manfaat bagi pembacanya itu. Amin, amin. Gitu. Terima kasih buat Eka maupun Ida. Kita yang Semoga terima apa kasih, namanya? Bah. Terhormat Itu ya. banget dihadiri oleh Abah. Oke. Maka silakan lanjut. Ah, Alhamdulillah. Bu Ida yang dipuji, saya yang nangis, Bah. Benar-benar. Iya, Bu Ida keren banget, Abah. Jadi, Bu Ida ini salah satu sahabat terbaik saya nih di TM. Bukan berarti yang lain nggak sahabat ya. Tapi Bu Ida salah satu yang terbaik. Dan Masya Allah ketika beliau meluncurkan self ini, saya sampai kagum banget waktu itu baru tulisan tangan. Ya Allah, keren banget ini, keren banget gitu. Dan Alhamdulillah Hmm. diberikan kesempatan untuk menemani Bu Ida membersamai di dalam acara ini. Oke, teman-teman, kita foto bersama dulu ya. Kita foto Oh iya. bersama. Mbak Feni, minta tolong, Mbak. Mumpung ada Abah ini. Ya. Untuk yang Jarang-jarang, bisa buka jarang-jarang. kameranya, Ah, kita tolong oke, dibuka teman-teman. kameranya biar bisa difoto bersama. Siap ya? Satu, dua, tiga. Bentar, belum. Ulang. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima Alhamdulillah. kasih. Iya, sama-sama. Saya paling suka difoto. Biar kata tertutup juga ya, senang difoto. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Karena sudah semakin malam, jadi memang ini eh, mundur waktu mulai ini berhubungan dengan jadwal sholat Isya. Dan tentunya kita sudah sholat Isya. Mudah-mudahan ini bisa tepat waktu atau mungkin molor sedikit, tidak apa-apa. Insya Allah kemanfaatannya yang luar biasa karena saya udah nggak sabar banget pengen dengerin Bu Ida cerita gitu. Ah, ini kita bicara tentang self ya teman-teman sedikit saja nggak mungkin saya semuanya karena saya nggak paham-paham banget makanya saya penasaran biar Bu Ida yang jelasin yang lebih detail. Self secara umum siapapun itu pasti senang kalau dirinya menjadi pusat perhatian dan pusat pembahasan yang positif pastinya. Dan sampai hal yang sangat sederhana, ketika kita lihat foto zaman dulu atau foto sekarang, yang kita fokus itu adalah diri kita sendiri loh. Mana nih saya? Oh iya, saya yang nyempil gitu. Seneng banget gitu. Apakah yang lain kita lihat? Lihat, tapi sepintas. Tapi yang kita perhatikan siapa? Diri kita sendiri. Nah, ini yang akan dibahas nanti tentang diri kita sendiri. Dan ini mencakup banyak hal sehingga jadi seperti siklus, ada 4 kelompok, nanti Bu Ida akan jelaskan yang mana saja 4 kelompok itu, kemudian akan dijelaskan satu persatu, dan insya Allah kita bisa memahaminya, dan insya Allah nanti bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan kita, dan kita bisa menilai diri kita sendiri. Jadi betul-betul tentang diri kita sendiri. Nah, sebagai contoh saja ya, ada orang mungkin mungkin bisa jadi saya sendiri ketika merasa aduh saya kok banyak banget kurangnya ya. Terus merasa ya udahlah kurang-kurang aja gitu. Kurang aja deh nggak apa-apa. Memang beginilah saya. Nah, itu adalah orang yang apatis kalau menurut saya. Padahal sebetulnya dia memiliki banyak potensi. Kemudian ada juga yang hobi banget nyalahin orang lain atas kegagalan dirinya. Nih karena salah dia nih. Gitu, karena salah ini nih saya jadi gagal. Padahal kesalahan apapun itu andil terbesarnya adalah diri kita sendiri. Ada juga yang berlebihan. Berlebihan menganggap dirinya yang paling hebat, paling pintar, orang salah. Orang nggak benar. Akhirnya sibuk mengkoreksi sikap-sikap orang yang sebetulnya hanya tidak sesuai dengan dirinya. Atau yang apatis dengan hidup ini. Misalnya eh ya udahlah, memang begini, udah akhiri aja deh hidup ini. Makanya baru-baru ini ada kabar, suami saya cerita, ada yang maaf ya, bunuh diri di pohon, itu usianya masih di bawah 30 tahun dan belum menikah laki-laki. Karena apa? Patah hati, diputus oleh pacarnya. Sampai sebegitunya, berarti masalah penghargaan terhadap dirinya. Jadi makanya kita sering dengar ya, rayakan kebahagiaanmu, rayakan keberhasilanmu.
tidak usah berharap dari orang lain kalau ingin mulia. Ah, saya berharga, saya berharga. Ya udah, yang paling duluan menghargai kita adalah diri kita sendiri. Ini masih banyak ini saya jadi nanti nggak terkontrol akhirnya bablas gitu. Tapi saya asli penasaran banget tentang self journey ini 18 ya. Ada 18. Jadi saya karena saya udah nggak sabar dan teman-teman juga pasti nggak sabar. Kita penasaran banget, kita minta Bu Ida. Ayo Bu Ida, silakan aja. Terima kasih Bu Ida. Baik, Unika, makasih. Makasih sudah menemani di sini. Makasih buat Abah. Saya, aduh, dipuji Abah itu membayangkan aja nggak berani gitu ya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya share screen dulu. Apakah sudah muncul? Sudah Mbak Ida. Sudah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Ah, di slideshow dulu Mbak Ida. sudah. Belum ya? Belum muncul di sana ya? Bukan, bukan maksudnya biar full itunya, Biar full layar presentasenya. Bu Mm-mm. Ida, jadi slideshow. Yang ada gambar kayak itu loh di bawah. Layar. Heeh. Di saya sudah, ya, Mbak Feni. Cek. Mungkin yang peragaan slide ya, Mbak Vini. Eh, Salah share screen kali. Mana? Bentar. Oh ini ada share screen nih di bawah, yang kayak gelas itu. Iya, itu. Maaf. Saya ulang lagi ya. Ya, silakan. Kalau ini? Sudah, Udah oke. Sudah. sudah, oke. Kasih. Ya. Oke. Ah, sudah full kah ininya? Tampilannya? Sudah Mbak Ida, sudah. Ini udah oke. Ah, saya nutup ini dulu. Kontrolnya. Oh, sebentar. Hmm. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini baru pertama kali di launching ya, karena bukunya baru jadi. Alhamdulillah. Buku ini hadir, semoga menjadi salah satu tanda bahwa saya bermanfaat buat orang lain gitu ya. Seperti yang Abah selalu nasihatkan buat kita semua bahwa kita hidup di dunia ini punya dua pilihan aja, antara membantu dan mengganggu gitu ya. Dan semoga buku ini adalah salah satu bukti bahwa saya hidup di dunia ini untuk membantu gitu. Semoga dengan buku ini banyak orang yang terbantu untuk mengenali diri sendiri. Mungkin di antara kita sering bingung dengan diri kita sendiri. Ternyata setelah menyelesaikan buku ini, saya jadi paham juga kenapa saya bingung dengan diri saya sendiri. Ternyata banyak sekali self yang ada di dalam diri kita gitu ya. Dan di buku ini dibahas 18 self. Itu artinya kan kita makhluk yang sangat kompleks gitu ya. Nah, perjalanan kita mengenal diri, kita menemukan jati diri,
itu bukan perjalanan yang mudah buat kita, perjalanan yang kita lakukannya seumur hidup gitu ya. Karena mengenal diri itu ternyata nggak ada titik habisnya. Oh, saya sudah kenal diri gitu. Saya nggak perlu belajar lagi tentang diri saya. Ternyata enggak gitu. Ketika kita sudah mengenal diri pun diri kita berubah gitu ya. Jadi kita perlu kenali lagi. Nah, mungkin ada orang yang bertanya ke dirinya sendiri gitu ya. Siapakah dirimu saat ini? Ketika kita bertanya seperti itu kayak pertanyaan ini jadi menakutkan gitu ya. Karena jawabannya adalah kayak sesuatu yang harus harus nggak bisa diubah gitu ya. Seperti kita menulis di buku gitu ya dengan spidol atau dengan ballpoint gitu ya. Saya adalah gitu ya. Tanpa tanpa bisa kita hapus lagi gitu. Itu pertanyaan yang menakutkan. Tapi boleh juga pertanyaan siapakah dirimu saat ini tuh bisa bisa dianggap sebagai siapakah dirimu yang ingin kamu kamu wujudkan gitu. Diri yang ideal seperti apa sih dirimu itu? Nah, semoga buku ini menjawab pertanyaan yang ada di dalam diri kita ketika kita bingung mengenali dengan diri kita. Ini ada logo self 18 self yang terinspirasi dari Abah nih waktu Abah me- mengomentari buku saya gitu ya. Ini sebaiknya ada gambar yang bisa membantu pembaca. Dan Alhamdulillah lahir ini Abah. Semoga ini bisa menjadi salah satu yang membuat buku ini jadi lebih sederhana gitu, nggak menakutkan lagi untuk dipelajari. Karena di buku ini memang bahasanya banyak, 18 self. Teman-teman nggak perlu khawatir eh, bahwa ini akan menjadi sangat kompleks. Mulai saja, gitu. Karena setiap orang bisa melakukannya dengan keunikan yang dimiliki. Ini sebagian self yang dibahas di dalam buku. Ada beberapa disebutkan di sini. Dan membacanya tentu, kalau saya jelaskan satu-satu sepertinya ini ya, eh apa ya, kayaknya kompleks banget gitu ya. Makanya silahkan nikmati saja bukunya. Insya Allah setelah ini kita bagikan buat teman-teman. Yang ingin saya sampaikan, mulai saja, lakukan dengan kesabaran, lakukan dengan kesadaran. Karena membangun diri ini memang bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan dalam waktu singkat. Tapi buku ini semoga bisa menemani perjalanan teman-teman. Kenapa buku ini dibuat gitu ya? Kenapa buku ini dibuat? Awalnya sebenarnya sederhana saja. Saya ingin membuat sebuah buku gitu. Intinya membuat sebuah buku agar ya seperti tadi ya, hidup saya ada manfaatnya gitu buat orang lain gitu. Nggak kayak nggak punya manfaat itu takutnya jatuhnya jadi mengganggu gitu ya, bukan membantu. Seperti yang selalu Abah pesankan itu benar-benar menginspirasi untuk melakukan ini.
Biar enak mungkin kita main dulu aja kali ya, Uni. Ya, siap. Iya, siap ya Mbak Erni ya. Oke. Ya, mari kita lakukan refleksi sejenak. Silahkan tuliskan di chat. Tuliskan satu kata yang menggambarkan teman-teman, diri teman-teman di masa lalu. Satu kata yang menggambarkan diri teman-teman di masa sekarang dan satu kata yang menggambarkan teman-teman di masa depan. Satu kata aja. Jadi kita pakai tiga kata ya. Satu kata menggambarkan masa lalu, satu kata menggambarkan masa sekarang, dan satu kata menggambarkan masa depan. Silahkan. Mom happy. Ini teman saya dari Jogja. Partner. Tumbuh, berkembang, bermanfaat. Silahkan teman-teman yang lain. Nggak pede, ceria, pribadi bijaksana. Bersemangat, tenang, matang. Masya Allah. Kalau saya apa ya? Kecil, dewasa, tua gitu. Itu mah pertumbuhan. Pemalu, suka ketemu orang, bertumbuh. Kak Eva. Ayo Uni, kalau Uni apa Uni? Galak, bahagia, bahagia. Oh, Masya Allah. Berarti galaknya hilang gitu ya Uni ya? Hanya pada saat yang perlu digalakin aja. Oke. Lebih tepatnya di apa ya, diperjelas gitu. Tadi jelas. Batu karang, pengamat, bahagia. Semangat, bijak, beriman. Wah, Masya Wis, Allah. Masya Allah. Masa lalu aja udah bagus ya. Makin bagus lagi. Iya. Ada yang mau sharing dari kata yang dipilih? Saya ditemani sama dia nih, sama dia. Iya, Ya, iya, iya. boleh Bu Ya, Erni izin boleh. sharing ya. Boleh, boleh, Silakan, boleh, Mbak Mbak Erni. Erni. Iya. Silahkan. Iya, ini dulu apa? Salam hormat nih buat para semua suhu kayaknya yang di sini tentang TM. Kalau saya masih masih belajar banget nih. Sering dengar dari Sama Kak saya Feni juga ya. masih belajar, Mbak Erni. Iya. Jadi kalau Ya. yang tadi dulu kurang percaya diri gitu ya. eh Akhirnya saat menjadi guru SD itu banyak hal yang begitu berubah gitu ya. Maksudnya itu dalam diri ini. Mungkin karena interaksinya sama anak-anak, akhirnya menjadi pribadi yang cukup ceria gitu kan ya. Jadi karena tiap hari ketemu anak, energi anak-anak itu bisa membawa suasana diri ini lebih ceria, lebih ramai, bahkan heboh gitu ya. Bahkan saya kalau melihat foto saya waktu zaman kuliah terus saat jadi guru dan sekarang itu berubah banget gitu ya. Kayak dulu tuh di fotonya gini gitu. Kalau sekarang udah udah kayak gitu ya. Terus ya ke depannya ingin bisa lebih bijaksana gitulah ya. Bagaimana menghadapi sesuatu, merespon sesuatu, terus memandang sesuatu. Seperti itu. Terima kasih sharing dari Bu Erni. Itu cukup dulu. Terima Keren, kasih, keren, Mbak keren, Erni. keren. Iya, Ya, siapa keren lagi sekali. mau ngobrol? Kalau saya ngobrol nanti panjang. Iya.
Iya, ada lagi kah yang Ada mau lagi yang share? lain, silahkan. Nih, Mbak Syarifah kalau mau boleh. Dulu pemalu, sekarang suka ketemu orang, masa depan bertumbuh. Luar biasa, Masya Allah. Ayo Mbak Ya, Syarifah, Masya Allah. cerita dong gimana pemalunya dulu. Ah, ayo kalau masih ada lagi. Yang Batu Karang pengamat Kita bahagia nggak tunggu. usah lah ya. Ah, nanti aja. Pengamat aja Semangat, sekarang. semangat, bijak, beriman. Ini mah udah oke semua nih. Udah oke semua. Plus-plus. Iya. Ah, ah. Masya Allah. Oh Oh, ya, iya, nggak iya, bisa iya. Iya, Mbak. pengamat. Oke. Iya, tidak apa-apa. Nah, ini ya. Jadi, Masya Allah tuh, ketika kita menggambarkan diri kita aja, kita ada perubahan ya dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Begitulah. Diri kita tuh memang selalu berubah dan akan berubah. Saya lanjut sebentar. Oke. Nah, ini harapannya, harapannya workbook ini, buku ini, semoga ini bisa dinamakan workbook ya. Workbook ini harapannya adalah bisa menjadi teman, bisa menjadi teman perjalanan buat teman-teman semua dalam mengenali diri. Di sini ada 4 area di workbook ini. Pertama, kita bisa menambah kesadaran diri kita. Karena di workbook ini kita akan diajak merefleksi diri kita, mengenali kembali diri kita gitu ya. Yang kedua, setelah kita mengenali, kita menerima. Karena nggak mudah memang ya, menerima jangankan kekurangan, kelebihan aja itu bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Setelah menerima, diharapkan workbook ini juga akan menjadi teman untuk pengembangan diri. Di sini ada growth and development gitu ya. Lima, lima self yang teman-teman bisa ulik di dalam buku ini untuk menemani teman-teman mengembangkan diri. Dan yang terakhir, tentunya dalam pengembangan diri akan ada hambatan-hambatan yang sebenarnya hambatan itu bukan hanya dari luar ya. Orang yang nggak mempercayai kemampuan kita gitu ya. Tapi hambatan itu ternyata ada di dalam diri kita. Di sini juga dibahas ada 4 self yang bisa teman-teman ulik di dalam workbook ini. Apa sih hambatan-hambatan yang ada di dalam diri saya? Nah, lebih tepatnya 4 area yang dalam buku ini adalah awareness dan understanding. Di sini kita mengenali kembali diri kita. Seperti sama teman ya, kadang kita suka salah paham gitu ya sama teman. Niatnya baik, tapi kita menerimanya nggak baik karena caranya nggak pas dengan kita. Begitu juga dengan diri kita. Mari kita kenali kembali diri kita. Ada awareness dan understanding. Ini membangun kembali kesadaran diri, memahami diri lagi. Yang kedua, appreciation dan acceptance. Ini area yang sangat bagus kalau teman-teman memulai dari sini ketika merasa kok aku nggak berharga ya, kok aku nggak bisa apa-apa ya. Di sini akan ada beberapa self, 5 self yang bisa teman-teman kulik. Ternyata diri saya tuh berharga loh. Berharganya di mana? Insya Allah ada di buku. Yang ketiga, growth dan development. Ini 5 self yang bisa teman-teman kulik untuk
membangun diri, mengembangkan diri. Selama menulis buku ini, saya pakai 5 self ini karena ini buku pertama saya dan luar biasa saya harus eh kayak orang tuh dan jarum-jarum ini untuk melakukannya. Yang keempat ada managing barrier. Ini ada 4 self yang membuat kita merasa ragu gitu ya. Membuat kita merasa ah, kayaknya berat banget, kayaknya aku nggak bisa gitu. Kayaknya ini bukan aku. Itu yang menghalangi kita bertumbuh, itu yang menghalangi kita berkembang. Ah, di sini kita bahas satu-satu. Kesadaran dan pemahaman diri ada 4 self, self-awareness, self-concept, self-image, dan self-identity. Mungkin kalau self-awareness teman-teman sudah sering mendengar ya, kita istilah ini umum gitu ya, self-awareness, self-awareness gitu. Kalau self-concept apa sih? Nah, self-concept itu konsep tentang diri kita, gitu. Ibaratnya ya, kalau kalau kita sering ini ya dengar istilah arsitektur perumahan gitu, rumah gitu ya. Ada rumah minimalis gitu ya. Ada rumah modern, rumah tradisional. Kira-kira seperti itulah self concept itu. Sesuatu yang sangat menentukan bentuk kita. Ada self image, ini citra diri. Bagaimana kita mencitrakan diri kita dan bagaimana orang melihat citra diri kita. Yang terakhir, self identity. Ini biasanya anak-anak remaja ya yang banyak bermasalah di sini ya. Sering merasa dirinya tidak memiliki identitas diri gitu. Yang kedua, tadi 4 ya. Sekarang ada 5. Jadi 9. Di appreciation dan acceptance ini pentingnya buat apa sih? Ini pentingnya buat kita merasa berharga. Ketika kita merasa diri kita berharga, semoga itu bisa membuat kita bisa menerima diri kita. Penerimaan diri ini penting. Kenapa? Karena ya kalau kita nggak bisa menerima diri kita, apalagi orang lain gitu ya. Di sini ada self-worth. Self-worth itu rasa berharga kita yang sangat dasar gitu ya. Yang tidak dipengaruhi oleh hal lain. Contohnya, saya merasa berharga karena ibu saya mencintai saya, gitu. Ya, itu kan sesuatu yang kita nggak perlu mencapainya ya, karena dari lahir kita adalah anak ibu kita gitu. Kurang lebih self-worth itu seperti itu. Kalau self-acceptance, ya kita menerima diri kita itu karena sesuatu yang kita anggap berharga. Kita memiliki kelebihan. Di talent mapping kita juga belajar dengan tentang bakat gitu ya. Sesuatu yang sifat yang kita anggap sebagai kekuatan. Itu lebih mudah membuat kita menerima diri kita. Kalau self esteem, apa itu self esteem? Self esteem adalah bagaimana kita mengukur diri kita terhadap sesuatu gitu. Misalnya ada tantangan, kita diminta melakukan suatu. Contohnya ini aja ya, presentasi gitu.
apakah saya merasa mampu melakukan presentasi ini? Nah, itu self esteem. Kalau self confidence itu sesuatu yang membuat kita merasa, oh, aku mampu kok. Oh, aku punya kemampuan kok. Akhirnya kita jadi confidence. Yang terakhir adalah self compassion. Self compassion ini perasaan kita nyaman dengan diri kita gitu ya. Kadang-kadang kita itu sebenarnya ya tanpa sadar melakukan sesuatu, mengkritik diri kita, melebihi kita menilai orang lain, mengkritik orang lain gitu ya. Kayak orang lain jatuh gitu, kita bilangnya kan, ih hati-hati dong. Tapi kalau diri kita, jangan-jangan jatuhnya ngomongnya nggak gitu. Itulah self compassion. Gimana kita berbicara terhadap diri sendiri seperti kita berbicara dengan orang lain. Growth and development ini bisa teman-teman kulik, bisa teman-teman amati kembali ketika teman-teman sedang berada di fase, oh aku sedang mau bertumbuh nih, aku sedang mau berkembang. Ada 5 di sini, self-control, self-regulation, self-actualization, disiplin, dan efikasi. Eh, Waktunya sepertinya mepet banget ya, Uni ya, kalau dibahas satu-satu. Bu Ida, uh, Ah, ini kan ada 4 area itu. Terus kan mm-mm. misalnya seperti yang pertama itu ya, awareness and understanding itu kan ada awareness, ada self concept, self image, self identity. Nah, itu kalau dalam konsep self journey ini apakah itu adalah levelan juga gitu. Artinya kita awareness dulu, baru nanti kita jadi paham dengan konsep diri kita jadi mengerti image kita jadi tahu identitas kita itu siapa gitu. Atau di dalam keseharian kebanyakan kita, apakah itu bisa tertukar aja gitu? Ternyata dia identitas dulu nih dia paham, tapi secara image dia nggak begitu paham, misalnya begitu. Memahami diri ya. Nah, Ya, iya itu bagaimana Bu Ida? Itu memang level ya. atau bagaimana? Jadi ketika kita menikmati buku ini ya, seperti contohnya di sini ya, Growth and Development. Ini ada 5 gitu ya. Kita boleh mulai dari mana aja, silahkan. Nanti kita akan kembali ke yang lainnya lagi gitu. Jadi dia seperti siklus gitu ya Bu Ida? Iya, betul. Oh, oke. Artinya Satu tidak akan semua orang tidak mempengaruhi semua yang orang lain. mulai dari area satu. Bisa jadi mungkin dia menemukan dirinya di area 4 dulu malah, tapi ternyata terjadi hal-hal yang mungkin kurang pas. Oh iya, saya kurangnya ternyata di sini. Akhirnya dia bergerak ke 3 atau bergerak ke 1 begitu ya. Bisa seperti itu? Iya, betul, 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 betul Oke. banget Uni. Jadi ketika ini ada area yang keempat ya, ada managing barrier and reflection gitu. Ini cocok banget buat kita yang merasa, teman-teman yang merasa, aduh, aku kok nggak bisa ngapa-ngapain ya, aku kok merasa nggak berharga ya. Di sini ada self doubt gitu ya, rasa ragu-ragu yang selalu muncul di dalam diri kita tuh. Ada self blame juga, perasaan bersalah. Menariknya rasa bersalah itu eh, ini nih, seperti bola gitu ya. Ketika kita pegang, kita nyalahkan diri sendiri. Ketika kita lempar ke orang, kita nyalahkan orang lain. Dan bola itu akan selalu kita pegang atau kita lempar ke orang gitu. Ada self sabotage dan self criticism. Ini self kritik ini luar biasa juga ya. Mengkritik diri sendiri itu ah. Nah, memang ah habis ya. Memang 4 area ini akan disusun
buat memudahkan kita mau mau yang mana dulu yang dipelajarin gitu. Udah habis ini ternyata. Nah, silahkan teman-teman buku ini semoga bisa menjadi teman perjalanan mengenal diri. Ini bukunya belum dibagikan ya, Uni ya. Belum dibagikan belum. Ya, Nah, baik covernya teman-teman. seperti ini. Iya, silahkan. Eh, kita boleh buka beberapa pertanyaan, Bu Ida? Boleh, boleh, Boleh. silahkan. Silahkan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Mau ditanya sambil diketik juga nggak apa-apa. Atau misalnya mau langsung bicara juga boleh. Iya, Ya, mungkin senang sedikit sekali kalau ada berkomentar yang mau. mungkin ya. Ya, silakan. Iya, Silakan Pak Erni. Masya Allah ya. Rasanya ini yang aku mau. Wis, Masya Masya Allah, Allah. aduh. Iya, walaupun memang usia saya sudah 40 plus plus, tapi ternyata sebuah perjalanan mengenal diri itu bukan masalah terlambat usia atau bagaimana ya. Ternyata Masya Allah hal-hal seperti ini tuh memang perlu diselami lebih lebih dalam gitu ya di walaupun di usia yang sudah 40 plus plus tadi gitu. Dari sini kayak layer-layer itu jadi kebuka. Misalnya kayak tadi pas yang ini nah aku masih suka kayak gini. Nah ini dan sebagainya. Itu tuh jadi semakin kayak kita rasanya kan kalau usia 40 tuh orang juga mau ikut kelas apa tadi misalnya suami tanya ikut kelas ini oh kalau suami sih support ya istilahnya cuman kadang kan tadi sempet yang oh iya ya orang mungkin nyangkanya udah 40 tuh mengenal diri bisa lebih gimana tapi ternyata ya justru di usia ini tuh kayak yang usia sudah segini terus apa sih sebetulnya yang kita lakukan ini apakah sudah kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa sudah sesuai dengan tujuan hidup kita gitu. Jadi semakin mengupas. Kalau kayak bawang tuh jadi kayak tadi tuh pas yang oh selfie yang ini, nah saya tuh masih suka kayak gini. Nah itu yang harus saya kuatkan dan sebagainya. Masya Allah. Terima kasih banget Bu Ida lewat perantara kafe ini ya muncul iklan ini di beranda. Terus saya bisa ikut malam hari ini. Semoga semakin bisa menyelami diri dan semakin mengetahui kebermaknaan hadirnya kita di dunia ini dan kebermanfaatan tentu. Makasih banyak. Nanti mau nanya-nanya dulu baru komentar itu aja bahwa ini yang aku mau. Masya Allah. Terima kasih, Pak Erni. Hmm. Yang lain, nanti saya yang ngomong lah. Yang lain silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, diketik boleh, ngomong langsung juga boleh. Mbak Ismi, Uni Ismi silahkan kalau mau ngomong, mau nanya, mau ngomentarin, boleh. Oh ini di chat ada nih Uni. Di Kalau chat kita bingung Mbak kita Uni. baca ya. Iya. Kalau gitu kita baca. Ini, nih dari Mbak Waning mah, ngasa Ci. Bu Ida kalau bingung isinya boleh nanya. Boleh, Oh boleh. tuh Japri boleh. aja. Japri Japri aja aja. silahkan. Mm-mm. Spesial buat teman-teman malam ini. Kalau kalau saya ini nunggu yang lain ada yang ngetik, yang bertanya di chat Hmm. atau bicara, saya mau cerita dulu, bukan cerita sih, lebih kepada hampir sama dengan yang Mbak Yani sampaikan tadi. Ini yang aku mau gitu ya. Jadi saya ternyata sudah berjalan nih ke arah self journey nih, Wida. Di tengah perjalanan ketemu buku ini gitu. Wah, saya merasa terarah nih, ada yang mengarahkan gitu. Nah, jadi salah satunya apa? Saya dulu itu adalah seseorang yang selalu mempertegas suatu kejadian, apapun bentuknya. Ketika ada orang yang misalnya membicarakan saya dan itu salah, saya akan langsung frontal, langsung. Saya tidak mempertimbangkan apakah dia ketakutan atau tersinggung, ya, atau sedih. Saya tidak mempertimbangkan hal itu. Yang penting kamu salah, kamu harus saya kasih tahu bahwa kamu salah, dan itu frontal. Itu yang membuat mungkin sebagian orang mengatakan, ah, si Eka mah galak gitu. Makanya saya bilang tadi masa lalu adalah galak gitu. Jadi saya tidak mempertimbangkan perasaan orang lain ketika orang itu salah di mata saya. Bahkan ketika seseorang itu
apapun jabatannya, melakukan kesalahan terhadap diri saya tidak sungkan-sungkan untuk bertanya langsung, ketemu langsung, bicara. Dan itu sudah pernah kejadian beberapa kali dan saya fine terhadap hal itu. Nah, makin ke sini, makin bertambah usia, makin dipelajari. Saya berpikir, untungnya buat saya apa sih? Nggak ada. Hanya kepuasan hawa nafsu gitu. Image orang terhadap saya makin nggak bagus kan. Maksudnya, ih galak, ih ya Allah, hati-hati, jangan berurusan sama dia. Gitu kan. Nah, makin ke sini, ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai, saya melihat orang itu salah, sampai ke fitnah yang paling keji pun, saya sudah tidak membalas lagi. Cuma satu yang tinggal sekarang. Saya memastikan orang itu tahu kalau saya tahu dia fitnah saya. Itu aja. Jadi saya tidak pernah frontal ke dia, tidak pernah nyamperin gitu. Tapi saya menggunakan lisan orang lain memberitahu seseorang itu bahwa saya tahu loh kalau saya difitnah. Gitu aja. Dan saya tidak butuh solusi, saya tidak butuh permintaan maaf gitu. Cukup tahu itu saja. Dan itu membuat saya jauh lebih lega. Itu. Ya, benar Uni. Jadi memang perjalanan diri kita itu sudah dimulai ya. Kita sadari ataupun nggak disadari gitu ya. Betul. Dan semoga dengan hadirnya buku ini, perjalanannya itu jadi lebih jelas gitu ya. Betul, betul. Petanya kita ada di mana. Oh, ternyata aku sudah di fase kedua. Aku udah menerima diriku. Oh, diriku tuh seperti ini dan aku bisa meregulasi diriku gitu. Berarti udah ada di fase yang kedua. Kalau di buku ini ya, siap-siap untuk growth untuk fase yang ketiga gitu ya. Ya Uni ya. Iya, ya, dan makanya saya sangat merasa tersanjung ketika Bu Ida meminta saya jadi moderator. Karena saya merasa ini memang 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 saya suka banget nih pembahasan ini gitu. Yap. Hmm. Keren Bu Ida, keren keren Bu Ida, keren. Terima kasih. Ini kata Mbak Ismi, nanti tanya Japri ya Mbak Ida. Tadi masuknya telat. Oke. Oh iya, siap. Emang Japri lebih ini ya, lebih mempesona gitu ya. Iya benar. Oke, ada. Sebenarnya Iya, gimana? terus ini nih, ini ada lagi nggak sih? Ada lagi teman-teman yang lain kalau mau bertanya atau Iya nih. ngomentarin juga Heeh. boleh. Ah, ah. Siapa? Saya mau tanya nih, Bu Ida, Dalam. apa yang bisa dibantu oleh workbook ini terhadap pengenalan, pemahaman terhadap diri sendiri? Apa? Workbook ini membantu dalam hal apa? Kalau aku ceritain kayaknya bukunya nanti jadi nggak menarik gitu ya. Iya, maksudnya Ini sepil apakah sedikit. memang menggali ke dalam gitu ya? Ya. Mm-mm. Jadi di buku ini nanti selain kita mengetahui apa itu self-nya gitu ya, kita juga diajak untuk merefleksi diri gitu. Oke, refleksi. Teman-teman bisa bisa mencoba untuk menilai diri sendiri gitu ya. Ada scoringnya juga. Masya Allah, ada Nah, scoringnya juga. heeh. Jadi kalau bisa tuh dalam kesendirian gitu ya. Benar. Ngobrol dengan diri sendiri gitu ya. Dan Sebetulnya jangan saya buru-buru penilai diri gitu saya ya, seperti apa dinikmati sih? satu Hmm. persatu gitu ya. Yes, Masya Allah. Pantesan dikatakan perjalanan ya. Mm-mm. Menemani perjalanan. Wah, luar biasa. Tapi saya tuh ingat ini loh Uni, waktu kita ngobrol pertama kali tentang buku, Uni bilang menilai kok diri sendiri sih, gimana sih? Kalau keliru gimana gitu ya. Nah, untuk membantu teman-teman yang merasa ah kok menilai kok diri sendiri, kayaknya nggak asik gitu. Ada assessment yang bisa diakses free buat teman-teman, Free, Wida. Free. free. Masya Allah. Jadi teman-teman ada asesmen yang sifatnya free. Membantu teman-teman mengenal diri ya dari 4 area ini ya. Iya betul. Dan Luar biasa. membuat asesmennya ada di sini Uni. Pembuat asesmennya ada di sini. Iya. Silahkan si Yang Bapak. Gitu. membantu saya
hingga buku ini selesai. Kalau beliau tidak membimbing, sepertinya seperti keinginan-keinginan saya yang lain gitu ya, macet di Allah tengah menggerakkan jalan. beliau untuk membantu Bu Ida. Allah Iya, tuh yang menggerakkan beliau. Kami betul. Kalau saya hanya yang meminta tabi'u. sepertinya ditolak nih. Ya namanya saling Makasih Pak saling Darman. menguatkan ya, gitu. Sama-sama juga beda. Gitu. Memang sebuah sesuatu perjalanan kehidupan itu adalah sesuatu yang asik ya, karena banyak sekali misteri di dalamnya. Bahkan kita pun sering menyadarinya itu telat, gitu ya. Dan memang tidak ada kata terlambat untuk memulai, tidak ada kata terlambat untuk berusaha menjadi seorang Mhm. pribadi yang selalu lebih baik, gitu ya. Itulah kenapa ya dengan adanya jujur terkait dari self journey yang dari Bu Ida ini sangat menginspirasi, gitu ya. Dan ini banyak sekali aspek-aspek yang pada akhirnya melengkapi terkait bagaimana aspek kita sebagai seorang khalifah, terutama ya, khalifah di muka bumi ini harus bagaimana, harus seperti apa, gitu kan. Jadi, Maya top deh, gitu ya. Jadi saya sendiri ikut senang, gitu ya, meskipun saya juga, mohon maaf juga, itu bikin Bu Ida agak pusing, gitu ya. Karena jujur memang ini ada sebuah proses yang, apa namanya, terus berkembang. Dan insya Allah nanti juga Bu Ida juga akan bisa memaparkan lebih ini ya, lebih detail lagi, gitu ya. Insya Allah bisa menjadi sebuah era untuk bagaimana sih menjadi sebuah pribadi yang tumbuh dan sehat gitu ya. Nah, begitu. Amin, amin. Menuju keseimbangan gitu ya Pak Darman. Masya Ya, betul sekali. Allah. Dan sebenarnya satu-satunya orang yang ketika saya cerita saya mau bikin buku itu yang bilang, bagus nih Bu Ida, cuman Pak Darman. Kalau saya banyak kritiknya ya. Ah iya, kritik yang membangun tapi. Saya mah daripada nggak ngomong aja waktu itu. Masa orang udah nyodorin buku gitu kan, terus saya diem aja gitu kan. Akhirnya ya udahlah komen gitu. Ya, kenapa tadi saya mengatakan bahwa bagaimana cara menilai diri sendiri? Karena pada dasarnya seseorang itu menilai dirinya itu sifatnya masih subjektif. Itu. Itu yang membuat saya bertanya waktu itu, Bu Ida. Iya, benar. Misalnya saya merasa saya yes, saya oke. Ternyata kata orang enggak lu galak. Enggak. Lu galak. Pintar tapi galak apaan gitu. Tapi saya mengatakan enggak galak, saya hanya ingin mempertegas. Nah, gitu. Jadi Ya, beda persepsi, persepsi orang terhadap saya dengan persepsi saya terhadap diri saya sendiri beda gitu. Nah, itu. iya betul. Makanya Apa? self journey ini ya memang membantu saya, menemani saya di perjalanan yang mungkin baru sepersekiannya perjalanan dan saya merasa oh iya ini pegangan saya. Jadi ibaratnya waktu sekolah ini loh buku panduannya gitu. Saya melihat gitu. Ketika ketika asesmennya hadir, Hmm, perasaannya gimana Uni? saya senang banget. Saya akan meminta teman-teman saya akan mempromosikan, ayo gitu loh. Karena membantu, membantu. Jadi Ya, assessment ini adalah alat membantu diri sendiri menemukan siapa kita tanpa harus ya, terjebak dengan subjektif dan lain sebagainya. Ini keren ya, banget ya. saya, Yang hadir bisa menikmati assessmentnya ya. Saya ya, juga bisa ya. Saya mau assessment juga. bisa dong, Bisa dong. bisa dong. Ah, Iya, sepertinya waktu juga sudah pas ya, Apa? sesuai dengan jadwal ya, Uni, Ya, sampai tapi jam mulainya tadi 9. mundur ya. Mulainya kita 7.45 tadi 8.12 saya mulai karena masalah Ya, di waktu sholat Isya. Mm-mm. ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Darman? Silahkan. Aman sih ya. Jadi apa namanya? Silakan ya bagi teman-teman di sini mau mencoba silakan. Dan nanti di buku itu tadi di ebook ada QR-nya. Nah, nanti bisa di scan barcode-nya gitu kan. Jadi itu akan menjadi salah satu pintu untuk mengakses asesmennya ya. Jadi bisa di situ Ya. gitu kan. Dan juga nanti bagi teman-teman setelah mendapatkan e-booknya nanti akan kita apa namanya bagikan via grup ya insya Allah ya nanti ya atau Japri itu ya Ya, ya di situ.
Oh, sekarang kan belum nih, baru baru proses di sininya. Ya. Ya, asesmen ini baru bisa diakses setelah webinar ini selesai gitu ya, Pak? Ya, Selesai dulu webinar, selesai kemudian dulu baru berkunjung ke grup ya. silakan. Oke. Ah, Heeh. Jadi nanti biar Ya, sambil membaca sambil bisa ini ya, mulai belajar mengintrospeksi dirinya gitu kan. Ya. Oh, oh ya, ternyata saya nomornya mulainya dari identity nih, misalkan. Kayak tadi kan berupa siklus ya, jadi setiap perjalanan setiap individu starting point-nya beda-beda. Nah, ini yang asiknya banget di situ. Gitu ya. Baik, seperti itu Bu Ida, Bu Eka, terima kasih. ya, terima kasih. terima Saya kasih. kan bagian ngomong aja, saya nggak ngerti. Baik, teman-teman, Ya, sudah di ujung waktu, sudah lewat 1 menit. Mohon maaf atas keterlambatan untuk memulai. Dan alhamdulillah kita dihadiri oleh guru kita. Ada hampir semuanya ini sebenarnya guru-guru kita semua, tapi eh, guru utama kita adalah Abah dan itu luar biasa banget. Kemudian Pak Darman, terus ada Teh Elma juga saya lihat tadi. Kemudian ya, ya banyak ya Bu Yusri Heni juga. Semuanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Em, saya sendiri berharap bahwa buku ini, workbook ini bisa menemani perjalanan tentang self kita dan itu membuat kita menjadi lebih bermakna dan bermanfaat serta bertumbuh menjadi lebih baik lagi. ya. Oke, itu saja. Kita foto dulu ya. Foto lagi kan? Ayo, Ayo, ayo Mbak ada Feni, kita guru foto saya, lagi. Mas On Heri cam teman-teman. Maulana juga hadir ternyata. Makasih Mas Heri sudah hadir. Ya. Ya, Nah, siap, udah. oke. Abah, Makasih Abah. siap ya. Makasih ya, Mbak, udah bersedia hadir, Abah. Ada Bu Yusri, Hmm, Bu Teh Yusri. Helma juga, Mbak Wening, gitu ya. Mbak Ismi, peserta pertama kita webinar ini. Dibuka pintunya oleh Mbak Ismi. Bu Ismi lagi di jalan kayaknya. Oh gitu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Makasih Mbak Wening. Terima kasih Abah. Terima kasih Mbak Wening, Teh Elma. Terima kasih semuanya deh. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah ini saya udah dengar-dengar bocoran sedikit. Insya Allah nanti kita akan mengadakan yang offline ya. Insya Allah ya. Bu Ida siap-siap. Ya Bah ya, Amin. mohon doanya ya Bah. Kita bisa bikin Ya, offline. iya. Iya. Amin, amin. Ya, mohon maaf atas kurang dan lebihnya dari acara ini. Terima kasih semuanya dan mohon doanya untuk kebaikan kita bersama. Dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wa ilaik. atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih untuk semuanya, Bu Ida, Silakan Abah, teman-teman salam yang mau. kenal, Ya, Mbak Dharma Erni, dan yang lainnya. makasih. Ya.